Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Destria Fajriana dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya 2021B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai wireless. Pertama-tama, kita juga harus mengetahui apa itu wireless sebelum kita melakukan simulasinya. Apa itu wireless? Wireless adalah jaringan tanpa kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu cara kerja wireless itu kayak apa sih? Jadi cara kerja wireless yaitu adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Kemudian kita lanjut ke macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Research Key. WPA-PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Kemudian yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau SART-key adalah satu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan SART-key Authentication. SART-key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Kemudian adalah WPA atau Wi-Fi Protect Access adalah satu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya yaitu WEP. Selanjutnya yaitu ada frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kalian semua untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Baik, kita bahas yang pertama yaitu frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat, tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Kemudian kita akan membahas mengenai frekuensi 5 GHz. Frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Bila mana sambungan Wi-Fi Anda lebih langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan, dinding atau lantai, atau layaknya wireless Wi-Fi atau mobile Wi-Fi yang bisa dibawa kemana-mana dan selalu di dekat perangkat dan memerlukannya, akan lebih bagus apabila Anda memakai sinyal 5 GHz. Baik, selanjutnya akan saya simulasikan mengenai jaringan wireless ini. Baik, di sini saya akan mensimulasikan jaringan wireless. Di sini saya sudah membuat beberapa komponen. Di sini ada komponen laptop, smartphone, HP atau access point dan switch. Di sini masih berantakan ya. Jadi kita akan membenarkan terlebih dahulu. Di sini kita akan men-setting laptop terlebih dahulu.
Di sini laptopnya kita off kan, kemudian kita tarik ini, kemudian kita buang atau lepas ke sana, kita ambil yang WPC 300 ini, kita tarik ke sini, kemudian kita on kan kembali di sini. Setelah itu kita close di sini. Awal-awal di sini tulisannya yaitu access point, namun saya rename menjadi AP1. Kemudian kita akan men-setting AP1 di configuration. Kita ke port 1, di sini defaultnya kita ganti menjadi AP1. Kemudian kita close, di sini juga kita ganti config-nya menjadi di port 1 menjadi saya AP ya port 1 AP2 menjadi AP2, kita close lagi. Kemudian kita akan mengubah config di wirelessnya laptop ini, di SSID-nya ini kita ubah menjadi AP1 agar terhubung ke AP1. Kita hapus, kita ganti AP1, kemudian kita X kan. Kemudian kita ke smartphone, kita config, kita akan merubah smartphone menjadi SSID-nya menjadi AP2 agar terhubung ke AP2 atau access point 2. Di sini laptopnya sudah terhubung dan smartphone-nya juga sudah terhubung. Kemudian kita akan men-setting IP address dari si laptop ini sendiri. Kita ganti menjadi static, kita ketik 192.168.1.129. Kemudian di sini kita ganti akhirannya menjadi 128. Kita close, kita ganti juga IP configuration punyanya smartphone. Kita ganti ubah static terlebih dahulu, kita ganti 192.168.1.130. Di sini kita ganti 128. Kita close kan. Di sini laptop dan smartphone sudah tersambung ke SSID sesuai SSID yang telah diubah tadi, yaitu saat laptop ID-nya diubah SSID-nya menjadi AP1, jadi laptop ini akan terhubung ke access point 1. Begitupun smartphone, saat SSID-nya diubah menjadi access point 2, maka smartphone ini akan terhubung ke access point 2. Kemudian kita akan mencoba untuk men-setting AP1. Di sini kita akan memberikan sebuah password, yaitu kita akan membuat di WPA2 PSK ini, kita akan menulis passwordnya 123456778. Kemudian kita close. Di sini laptop tidak terhubung ke AP1 karena AP1 sudah memiliki password, sehingga laptop juga harus memasukkan password dari AP1 untuk saling terhubung. Kita ke laptop, kita ke config, kita ke WPA2 PSK, kita ketik password yang tadi sudah kita buat sampai 8. Ini kemudian kita close. Kita tunggu, kemudian laptop akan secara otomatis terhubung ke access point 1. Di access point 2 ini kita biarkan tidak bersandi atau tidak memiliki kata sandi atau password. Smartphone pun tidak perlu kita ubah ke WPA PSK, tidak usah. Kita akan mengecek apakah laptop dan smartphone ini sudah terhubung melalui jaringan wireless. Kita ke command prompt, kita ping, kemudian kita tulis IP address-nya HP. Jika mereplay, baik, jika sudah seperti ini, berarti ini tanda bahwa laptop dan smartphone sudah saling terhubung melalui jaringan wireless. Sekian dari simulasi dari jaringan wireless itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai DHCP. Baik, setelah sebelumnya sudah saya
jelaskan mengenai wireless dan juga mensimulasikannya. Di sini saya akan melanjutkan langsung ke DHCP server. Kita lanjut. Apa itu DHCP server? DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP or IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Kemudian kita ke cara kerja server. Di sini cara kerja DHCP server ada 4. Yang pertama yaitu ada DHCP Discover. DHCP Discover itu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Kalau misalnya DHCP Over, DHCP server bisa 1 atau 2 lebih server. Jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian selanjutnya ada DHCP Request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian ada DHCP Acknowledgement. DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan membuat acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut pada klien, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kemudian kita next ke kelebihan DHCP server apa saja ya? Tentunya, DHCP server memiliki beberapa kelebihan, yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP or IP yang kompleks. Ketiga, DHCP yang memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Dan yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang kelima, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Tentunya, selain kelebihan, DHCP server juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari DHCP server yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Kita next ke metode dalam konfigurasi DHCP server. Metodenya apa saja sih? Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fix alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien dan memerlukan data MAC address. Kita next, kita akan melakukan simulasi lagi tentang mengenai DHCP server ini. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai DHCP server. Pada penjelasan sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai wireless. Di sini adalah simulasi wireless saya yang sebelumnya. Saya tinggal hanya menambahkan server untuk membuat DHCP server. Di sini server ini saya ganti nama menjadi DHCP. Kemudian saya akan menyambungkan switch dan server ini menggunakan kabel otomatis. Maaf sebelumnya, saya pindah. Kemudian saya akan men-setting DHCP ini
config, kemudian pas Ethernet kosong. Di sini saya akan mengisi satu IP address-nya 253, kemudian akhirannya ini saya ubah menjadi 128. Kemudian saya akan ke service, kemudian di DHCP. Di sini server default gateway-nya akan saya ganti menjadi 192.168.1.254. Di sini saya akan ganti menjadi 8.8.8.8. Di sini jangan lupa tekan on terlebih dahulu, oke? Nah, itu di sini start IP address-nya saya akan mulai dari 151 dan maksimum number of user atau pengguna maksimumnya 50. Nah, itu jangan lupa di save, kemudian kita close saja di sini. Kita ke laptop, kemudian kita ke IP configuration. Pada awal static, kita kemudian akan mengubahnya menjadi DHCP. DHCP request successful, jadinya DHCP seperti ini 192.168.1.151. Kemudian kita akan mencoba di smartphone. IP configuration awalnya masih static di sini, kemudian kita ganti DHCP. Kemudian DHCP request successful menjadi 152. DHCP sendiri tuh berfungsi untuk memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta. Jadi kan tadi di laptop ini tuh masih dalam konteks statik ya. Terus saat kita mengubah menjadi DHCP, di sini ada requesting IP address, berarti laptop ini meminta IP address kepada DHCP. Setelah DHCP merequest, maka DHCP akan memunculkan IP address-nya. Seperti ini. Dan di sini juga ada DHCP request successful, berarti sudah sukses dan ini IP address dari DHCP itu sendiri. Begitupun juga dengan smartphone tadi, di IP configuration yang awalnya static, kemudian kita DHCP, maka secara otomatis DHCP akan memberikan nomor IP kepada sang peminta smartphone ini. Jadi tadi kan masih static, kemudian akan berubah secara otomatis menjadi IP address ini jika kita menekan DHCP. Baik, hanya sampai sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai DHCP dan wireless serta simulasinya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kalian semua, dan saya harap penjelasan saya sudah cukup jelas dan cukup bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.